Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis episode ke-20, season ketiga. Kali ini kita akan membahas mengenai kabar yang menggembirakan mungkin untuk kalangan pasar modal karena Gojek dan Tokopedia secara resmi akhirnya merger. Cuman kita mau lihat bahwa si Gojek dan Tokopedia ini merger apa karena takut kalah saing sama Shopee dengan CA grupnya atau emang murni memang mereka cuman untuk menguatkan bisnis mereka yang di Indonesia dan untuk expand ke Asia Tenggara bahkan ke Asia. Hari ini kita tim lengkap dengan Sigma. Halo Sigma. Halo. Ada Julio juga. Halo Julio. Ya, halo. Dan dia ini. Halo dia. Halo. Oke, langsung aja kita bahas terlebih dahulu dari ini ya, mungkin dari sejarahnya Tokopedia sama Gojek dulu ya. Jadi Tokopedia itu mulainya tahun 2009. Itu udah hampir sekitar 12 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Iya benar ya kira-kira. Benar. Iya benar. Dia itu mulai antara customer ke customer, kemudian di tahun 2010 itu Gojek. Ini memang gue pernah denger di berita sih waktu 2010 itu Gojek dia pakai call center ya. Jadi mesen Gojeknya lewat telepon, terus nanti si tukang Gojeknya datang ke rumah pelanggannya, nanti dianterin mau kemana. Itu memang konsepnya seperti itu di tahun 2010 tuh. Kemudian pada saat booming aplikasi itu di 2015 si Gojek mulai ngeluarin aplikasi di Play Store. Nah, terus di Tokopedia kayak belum ada ya. Kemudian 2016 si Gojek itu ngeluarin GoPay sama Gokar. Kemudian 2016 itu si Tokopedia merambah bisnis barang-barang digital teknologi. Nah, di 2018 itu dia meluncurkan mitra Tokopedia. Sedangkan di 2018 itu si Gojek melebarkan sayapnya ke Singapura dan Vietnam. GoViet sama di Singapura apa ya? Gue lupa namanya deh. Kemudian di 2019 itu si Gojek jadi Dekakon. Kemudian di Tokopedia ada Tokopedia Saham sama toko cabang. Di 2020 menyatukan aplikasi dan brand di seluruh kawasan untuk Gojek. Dan untuk Tokopedia, dia ada Tokopedia Wedding, Tokopedia Parents, Tokopedia Print, dan Tokopedia Clean. Tokopedia Wedding, waduh, kayak Brad Story ya jatuhnya kira-kira. Jadi untuk menikah mungkin Iya, bisa itu di gue sana baru ya. denger juga sih. Jadi dulu kan Nggak kalau baru tahu. kalau misalnya di 2018, 2017 itu kan Weddingku, Brad Story itu kan apa ya situs-situs atau web yang populer banget di kalangan orang yang mau nikah. Jadi dia nyari vendor biasa di situ, nyari review di situ gitu. Deal honeymoon segala macam di situ biasanya sih. Cuman ya karena ada COVID ya di 2020 mungkin usaha-usaha itu mungkin agak bermasalah mungkin ya. Nah, jadi di GoTo itu ada Gojek, ada GoTo Finansial, ada Tokopedia, dan ini sebenarnya sudah mencangkup hampir semua layanan yang ada di super apps ya. Kecuali mungkin untuk booking hotel mungkin nggak ada kali ya mereka ya. Karena itu udah tugasnya untuk di Traveloka, karena kalau mereka ngambil jatahnya Traveloka juga ya jadi sebenarnya jadi luar biasa bentrokan nanti jatuh-jatuhnya. Belum aja mungkin. Iya mungkin belum, tapi kalau misalnya mereka ngambil juga, aduh, kok gue bilang sih agak lumayan ini ya, ada apa terlalu dempet-dempetan jadi himpit-himpitan. Kemudian hasil merger dari Tokopedia dan Gojek ini adalah 2 juta mitra, 11 juta mitra UMKM, ada 100 juta pengguna aktif bulanan, dan kemudian si Gojek dan Tokopedia ini menyumbang 2% dari ekonomi nasional. Ekonomi nasional itu sekitar 1 triliun US dollar. 2%-nya tuh kira-kira berapa ya? Sekitar 20 ya? 20 miliar dolar ya? Bener nggak? Tadi sih gue baca kalau dirupiahin tuh sekitar 15.000 triliun apa ya kalau Oke. total GDP real kita gitu. Oke. Jadi ya nilainya seperti itu ya, sekitar 2%-nya ekonomi nasional tuh dari disumbang oleh Tokopedia sama si Gojek. Dan kalau kita lihat kan judulnya di awal apakah si Gojek dan Tokopedia ini sebenarnya takut dengan Shopee, dan itu benar sebenarnya.
Kalau kita lihat di sini pengunjung bulanan webnya si Shopee itu mencapai 129 juta kali pengunjung bulanan 129 juta orang. Ranking App Store-nya di Play Store nomor 1, di App Store maupun Play Store tuh nomor 1. Kemudian Twitter tuh paling pengikutnya sekitar 541.000, Instagram 7,1 juta Instagram pengikut, Facebook 19,9 juta, jumlah karyawannya 9.000 karyawan. Sedangkan Tokopedia menempati urutan kedua 114 juta pengunjung bulanan, ranking App Store nomor 2, kemudian ranking Play Store nomor 4. Jadi bisa kita lihat di sini sebenarnya ya Tokopedia merger dengan Gojek ya sebenarnya untuk membendung dari apa yang dilakukan sama Shopee. Nah, sebagai di antara kalian ini ada nggak pengguna Shopee gitu? Kalau gue kan biasanya kan cowok kan identiknya sama Tokopedia gitu kan. Nah untuk dia sendiri kan yang tuh pengguna Shopee nggak sih sebenarnya? Iya, malah gue kalau belanja online tuh pakai Shopee terus. Pakai Shopee terus ya, oke. Alasannya kenapa lu pakai Shopee? Karena lebih mudah aja gitu, terus lebih fleksibel. Terus kayak apa ya, lebih user friendly gitu loh, User kayak friendly. ya Ada gratisan ongkir gitu segala macam ada nggak kira-kira? ada. Jadi Ada. seminggu tuh 3 kali gitu. Nah, Oke. jadi gue makainya ya udah 3 kali tuh. Oke. Nah, kalau Sigma, ini kan biasanya Sigma ini unik sendiri ya. Lu pakainya apa biasa belanja? Cewek yang Tokped pakai dong. Tokped ya. Tokped dong. Lu Tokped Karena gue ya? bingung Oke. kalau di Shopee itu ya nyarinya sih sebenarnya sama aja, cuma Sama aja. kalau reviewnya gue lebih mengandalkan review di Tokped sih. That's right. Itu gue juga sebenarnya gue ngeliat ngebandingin Tokopedia sama Shopee itu sebenarnya lebih user friendly menurut gue ya. Ini gue sependapat sama Sigma. Sebenarnya Tokopedia sebenarnya. Cuman kadang-kadang tuh penjual itu harga di Shopee sama Tokopedia itu beda. Gue lihat-lihat. Iya. Di Shopee itu biasanya lebih murah. Kalau gue lihat ya. Kalau gue lihat entah kenapa begitu. Tokonya sama, brandnya sama, harganya lebih murah. Bisa lebih beli murah ceban. Gue nggak tahu ini kenapa. bro. Kenapa? Karena dia ngasih cashback si Tokopedia-nya. Oke, sip. Jadi kalau di iniin sama cashback-nya sama harga sama hampir ya, sama. Hampir Jadi sama kalau ya, lo mau yang ya. harga yang naked ya ke Shopee, tapi agak lebih murah Shopee dikit juga sih gitu. Oke. Iya. Nah itu dari user experience-nya kita ya. Jadi yang pernah, gue sih jujur aja belum pernah belanja lewat Shopee karena gue selalu ngandelin istri gue buat belanja di Shopee. Enggak, gue nggak pernah belanja lewat Shopee. Gue selalu ngandelin istri gue. Soalnya bini gue ada, jadi ya gue pakai dia aja mendingan. Gue untuk belanja Tokopedia ya dari gue sendiri gitu. Ada yang pernah transaksi di Bukalapak atau Lazada? Bukalapak pernah. Pernah sekali. Ya tapi gitu maksudnya kayak apa ya, kurang memuaskan sih kalau gue. Soalnya waktu itu ya kan biasa kan Bukalapak kan ya murah juga gitu. Cuma kualitasnya nggak mendukung. Oke. Kalau store-nya nggak banyak sih, nggak banyak ya. Shopee. Kalau misalnya gue nyari barang apa, gue search kadang-kadang nggak. Misalnya kayak gue gitu nyari apa ya, raket lah atau apa gitu ya. Nggak banyak di situ variannya, nggak sebanyak di Tokped sama Shopee. Nah kemudian ada Lazada nih. Dulu sebenarnya sebelum ada gue kenal Tokopedia sama Shopee, gue belajar di Lazada sebenarnya dulu banget tahun 2000 berapa ya, 2015 2016 mungkin. Kemudian pada saat si Tokopedia hadir, ya gue mulai belajar di Tokopedia. Kemudian beli ini berapa kali gue pernah coba juga beli di sana. Bineka ini dulu pernah sering juga gue beli flash disk, terutama ini kan toko elektronik ya Bineka ini. JDID gue pernah beli sekali. Sosiola nih buat cewek ya kalau nggak salah ya, untuk alat makeup segala macem. Iya benar. Itu gue pernah beli yang di JDID, cuma ininya lama nggak sih? Apa sih namanya? Nganternya. Gue nggak tahu deh, waktu itu iseng-iseng aja kan beli. Kok lama banget ya, udah seminggu lebih gitu. Oke. Kurirnya mungkin? Nggak tahu juga. Oke. Habis itu ya udahlah. Kayaknya emang jodohnya di Tokped.
Ini user experience ya. Sekali lagi ini masing-masing bagi yang udah pernah nyobain dari 10 besar dari online store yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita balik lagi ke valuasi si perusahaannya tersebut. Di dunia ini perusahaan e-commerce paling besar di dunia adalah Amazon. Amazon itu market cap-nya sekitar 1,63 triliun US dollar atau alias 23.635 triliun. Gue ulangin ya, 23.635 triliun. Itu market cap-nya dari Amazon. Berarti tuh BCA tuh cuma sekitar seperempat kurang malah ya, kan cuma sekitar 400-500 triliun kan. Kebenar revenue-nya itu 386 miliar US dollar. ROI-nya Amazon tuh bagus banget, 31,92%, ROA 6,80%. Cuman yang jadi permasalahan adalah valuasinya sangat mahal. Ya mungkin karena Amazon, jadi PE-nya 61 kali, PBV 15 kali. Jadi ya karena yang terbesar jadi yang paling mahal. Nah, ada pendapat Mak? Pernah dengar kalau kayak gini kan biasanya valuasinya beda ya. Misal lo bandinginnya mesti kayak user per revenue atau ada yang bilang kayak gitu. Itu ada yang bilang kayak gitu juga gitu. Kalau misalnya kita pakai cara klasik kan core-nya si perusahaan kayak gimana gitu ya, pakainya ini sebenarnya. Cuman kalau misalnya pakai, ada yang bilang wah kalau perusahaan e-commerce fintech kayak gitu beda valuasinya, nggak pakai ini kata dia gitu kan, pakai user ini. Tapi ada kalau pendapat klasik yang bilang ya tetap aja dia bisa ngasilin duit apa enggak, intinya itu. Iya benar. Itu pendapat klasik yang masih gue setuju sampai detik ini ya. Maksud gue sehebat apapun transaksi lu, sebesar apapun transaksi lu, kalau lu nggak bisa ngasilin duit ya lu tetap aja kalah sama perusahaan lain. Lu harus bisa make money gitu. Maksud gue itu. Meskipun dia akan make money tapi dalam beberapa tahun, itu yang perlu kita lihat ya sebenarnya. Amazon ini kalau nggak salah dia sempat rugi berapa tahun itu ya, baru make money itu di tahun berapa gitu. Gue gak lupa. Kemudian selanjutnya Alibaba, ini perusahaan Jack Ma. Alibaba ini kiblatnya waktu tahun 97 itu bener-bener kiblatnya ke Amerika gitu. Dia bilang kita bisa ngalahin Amerika gitu. Perusahaan-perusahaan besar Amerika. Dia yakin banget waktu itu dan akhirnya membuktikannya. Dan PE-nya itu hanya 24 kali dan PB 0,61 kali. Jadi Alibaba ini sebenarnya perusahaan yang underrated ya. Bagus sebenarnya kalau kita lihat dari sisi valuasinya, dari sisi gross profit operating margin-nya juga bagus, ROE-nya juga masih 14,73%. Market cap-nya itu sekitar 8.288 triliun. Dan yang terakhir ini JD.com ya. Kalau di Indonesia kan JDID nih. JDID itu sekitar nomor 9 ya. Nah, kalau global itu adalah JD.com. JD.com itu PBV-nya 0,56 kali, PE 13 kali. Cuman dia ROI-nya sama 30%. Jadi market cap 1.500 triliun. Jadi sebenarnya kalau bisa kita lihat di sini, e-commerce itu untuk level dunia ya, sebenarnya perusahaan yang sangat menguntungkan kalau kita lihat di sini. Untuk retail e-commerce itu sangat menguntungkan karena kalau kita lihat ROA, ROI-nya tuh rata-rata bagus gitu. Nah, kita kembali ke market cap comparison di ASEAN. Di ASEAN itu ada namanya Sea Limited. Ada Grab, ada GoTo, ada Bank Jago, ada Mtek. Ini adalah perusahaan-perusahaan inilah ya, teknologi yang ada di Asia Tenggara gitu. Kalau kita lihat Sea Limited ini berasal dari Singapura. Sea Limited ini membawahi dari Shopee, kemudian Garena. Kalau ada yang tahu game Garena tuh gamenya apa ya, Jul ya? Gue lupa deh. Garena PUBG ya? PUBG ya kalau nggak salah ya. Nah itu undernya Garena. Kemudian ada Shopee, Simani. Maaf ya kalau salah ya, gue nggak tahu apal game online gitu, karena gue nggak main game online. Garena Free Fire Pak. Free Fire ya? Yang yang ada sujud Free Fire itu waktu bulan puasa kemarin. Kemudian, nah kalau kita lihat di sini si Limited ini valuasinya 112 miliar US dollar, jadi hampir 3 kali lipatnya dari valuasi GoTo.
Nah, GoTo ini 40 miliar US dollar ini berdasarkan targetnya mereka. Jadi targetnya si GoTo ini adalah pada saat mereka IPO, mereka mau IPO-nya ini valuasi senilai 40 miliar dollar. Cuman untuk saat ini itu belum dicapai oleh Gojek dan Tokopedia. Dan kalau mereka misalnya mau mau market cap 40 miliar US dollar, berapa valuasi yang mereka tawarkan di pasar Indonesia? Itu aja. Dan sanggup nggak kira-kira di pasar Indonesia itu menampung dari IPO-nya si Gojek dan Tokopedia ini? Itu sih yang jadi pertanyaan gue gitu. Kalau Bang Jago ya 10 miliar ya masih make sense lah. Kemudian MTech 9 miliar US dollar juga masih make sense lah. Yang jadi pertanyaan si GoTo-nya ini 40 miliar US dollar, siapa yang mau nampung? Ada pendapat lain nggak soal yang gue bilang ini tuh? Iya, pertama kan pasti yang nampung kan fund-fund dulu nih kan, Ya, karena kalau dia mau masuk fund-fund lokal dulu kan, ya. yang kalau misal dia masuk top 3-nya IHSG kan pasti kan mereka pada ngambil tuh. Ya mau nggak mau ya Maya. Iya kayak ya mesti gitu loh, masa lu waiting segitu banyak kagak dimasukin porto gitu kan. Nah ini belum termasuk yang kayak ini, kayak dapen insurance, masa nggak ngambil juga gitu. Iya itu yang pasti akan masuk ke sana juga sih. Jadi pertama mungkin yang akan masuk di GoTo itu adalah nasabah institusional. Kemudian baru retail. Retail ini adalah orang yang antusias sama, wah Gojek, Tokopedia ini ya IPO ya, wah kerennya gimana? Iya, kita beli sahamnya loh segala macam. Ya mungkin dari omongan-omongan kayak gitu, mungkin gue sih mengira bahwa GoTo ini bakal oversubscribe, kok gue bilang. Antisipasinya tuh udah agak cukup lama juga kan? Iya. Udah dari kapan tahu? Soalnya based on apa yang terjadi di tahun 90-an gitu ya, pada saat si Indosat IPO, kemudian Telkom IPO, itu kan kejadian hampir sama. Tahun 90-an itu pada saat Indosat IPO, kemudian Telkom itu IPO, itu juga hype itu gila banget gitu. Salah satu yang nyebabin bursa itu pakai mulai ada judge itu karena si IPO-nya Indosat kalau nggak salah. Karena broker-broker itu pada pegel nyatetin orang yang ada di papan buat beli si saham Indosat. Kalau nggak salah itu. Mau nggak mau teknologinya mesti ini ya, maksudnya ngikutin gitu loh. Dulu kan masih pakai papan tulis kan. Gua nggak tahu sampai tahun berapa itu masih pakai papan tulis ditulisnya. Siapa yang mau beli harga ini? Saya. Tunjuk tangan. Nah, karena terlalu barbar pada saat itu, sangat barbar bahkan kalau gua dengar cerita yang ikut beli di pasar. Apa sih floor trader itu ya? Floor tradernya terlalu barbar. Sampai yang hajar-hajaran segala macam, ya akhirnya bursa bilang wah kayaknya kita udah nggak bisa nih kayak gini-gini lagi nih, kita harus mulai teknologi baru lah. Akhirnya mulai ada tuh teknologi dikembangin jadi judge, jadi yang seperti yang kita kenal kayak sekarang. Nah terus iya, kemudian kita beralih ke valuasi startup di dunia. Kalau valuasi the highest valued startup in the world itu adalah si ByteDance. Tahu nggak ada siapa ByteDance ini? Siapa tuh? TikTok. Ini yang dari Tiongkok ya? Iya, ini dari Tiongkok. Okay. TikTok itu valuasinya 140 miliar US dollar. Jadi TikTok tuh beneran hebat ya sebenarnya. Gue banyak juga baca-baca review di Twitter gitu. Banyak orang yang kagum sama si TikTok ini gitu. Nggak kayak YouTube yang videonya nggak bisa kita download kemudian kita sebar keluar lagi. TikTok menyediakan hal itu untuk kita. Kita bisa rekam di TikTok, kemudian video itu kita sebar lagi ke Twitter, ke Facebook, ke WhatsApp, ke WhatsApp Story. Benar. Itu dia beneran bisa disebar kemanapun yang lo mau gitu. Dan itu yang membuat si TikTok ini begitu populer. Bahkan si Instagram pun mencoba-coba meniru apa yang dilakukan oleh si TikTok, tapi belum berhasil sampai sekarang.
Itu yang kita kagumi dari si TikTok itu ya. Kemudian ada Stripe. Ini gue Stripe kurang tahu. SpaceX ya punyanya Elon Musk. Ini pasti tahu lah ya. Kemudian Epic Game gue kurang tahu. Databricks gue kurang tahu. Nubank kurang tahu. Kemudian GoTo. Nah GoTo itu waktu bulan April 2021 tuh valuasinya baru sekitar 17 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat di sini target IPO-nya adalah 35 miliar sampai 40 miliar US dollar. Artinya bila kita rupiahkan dengan kurs 14.500 itu target valuasi dari Gojek itu sekitar 508 sampai 580 triliun rupiah. Wow. Dan kalau misalnya mereka berhasil dengan 40 miliar US dollar, maka mereka akan menempati peringkat kedua dari market cap yang ada di IISG saat ini. Kalau kita lihat di sini peringkat pertama adalah BCA, kedua GoTo atau Gojek Tokopedia, kemudian BRI, Telkom, Bank Mandiri, Unilever, Astra, Arto, TPIA, HMSP, MTEK, ICBP, Cepin, BNI, dan UNTR. Kalau kita lihat 10 tahun yang ini persis banget seperti yang Julio bilang beberapa waktu yang lalu bahwa ini nggak akan selamanya komposisi seperti ini terus, pasti akan berubah gitu. Dan memang terbukti di 2010 itu 10 saham terbesar yang ada di bursa itu adalah pertama itu adalah Telkom. Telkom sekarang udah melorot ke posisi 4, kemudian Astra tadi nomor 2 sekarang udah nomor berapa. Kemudian ada BCA, Bank Mandiri, BRI, Pegas sekarang udah nggak tahu deh di mana. Udah nggak ada lagi. Gila, Pegas lumayan juga sih ini. Iya, Pegas dulu weight sekitar 6,7% loh dulu weight. Iya, mid cap lah kan dulu ya. Iya, large cap sih sebenarnya ini kalau misalnya masuk. Big cap. Iya, big cap lah ini sebenarnya. Kemudian ada Unilever, ada UNTR, ada Adaro, Bank Danamon yang sekarang entah di mana. Ada INTP, SMGR, dan ini pasti mengejutkan sekali. Ada BRMS ternyata. Oh, BRMS ya. Pada saat itu. Pada saat 2010 ya. Kita bicara pada saat 2010, sekitar 11 tahun yang lalu itu. Kemudian ada PTBA dan Gudang Garam. Jadi kalau kita lihat di 2010 itu ekonomi Indonesia benar-benar dikuasai oleh finansial, otomotif, telco, dan energi. Itu yang benar-benar nguasain ekonomi Indonesia di tahun 2010 ya, karena memang waktu 2010 itu ada boom komoditas segala macam, bikin perusahaan-perusahaan ini berjaya di masa itu. Kemudian kita forward lagi ke tahun 2021 saat ini gitu ya. Sekarang BCA nomor 1 dengan market cap sekitar 56 miliar US dollar atau WTT 11,4%. Kemudian ada GoTo kalau misal dia beneran jadi dapat ini ya, market cap-nya 35 miliar US dollar itu nomor 2. Kemudian BRI, Telkom, Bank Mandiri, Unilever, Astra, dan Arto. Bentar Dean, ini yang market cap ini tuh all jumlah saham yang beredar kan ya? Maksudnya tuh nggak cuma yang free float doang kan? Ini all jumlah saham yang beredar, bukan yang free float. Nah, ya udah ketampung lah itu. Nah, bentar. Ini balik lagi ke statement yang tadi. Kan memang Bursa Efek itu kan rencananya di Juni tahun 2021 ini kan rencananya mau merubah perhitungan ini kan, bursa indeks kan. ISG dijadiin menjadi free float, kemudian disamain kayak LQ45 sama IDX 30. Jadi semuanya pakai free float dan nggak pakai market cap semuanya gitu, jumlah saham yang beredar dikali sama harga saham jadilah market cap itu. Jadi pakai free float. Nah, kalau misalnya pakai free float, ini berapa yang mau dilepas dari si Gojek sama Tokopedia ini sahamnya? Ini yang jadi pertanyaan selanjutnya kan. Kalau misalnya dia 10%-nya dari 35 miliar US dollar itu sekitar 3,5 miliar US dollar ya, kalau 10%-nya gitu. Itu sih masih ketampung ya kira-kira ya. Kalau misalnya dia kan tadi ketampung banget sih. Kan tadi misalnya kan market cap-nya dia kalau misal 35 kan 508 triliun rupiah kan. Berarti kalau 10%-nya sekitar 50,8 triliun lah kira-kira.
Itu sebenarnya masih bisa dan itu menjadi IPO terbesar sejak Adaro di tahun 2010 apa 2008 ya, gue agak lupa tuh. Adaro itu yang IPO terbesar di Indonesia sampai detik ini tuh Adaro masih. Kalau nggak salah 10 triliunan ya, gue lupa waktu itu. Dan ini akan dipecahkan oleh Gojek, mungkin akan berkali-kali lipat dari apa yang si Adaro dapatkan. Nah, Jul, lo ada komentar nggak mengenai prediksi lu yang bilang dulu bahwa ini mah bakal berubah, ini nggak akan kayak gini-gini terus itu. Lu ada komentar nggak mengenai hal ini? Ya itu kalau itu sih emang kalau kita lihat ya emang seperti itu adanya ya kan. Tapi yang jelas sih kalau menurutku sih kayak finansial itu dia nggak bakal bergeser jauh dari top 10 lah bisa dibilang, top 5 gitu kalau menurut gue ya. Tapi dengan adanya saham-saham yang fintech related gitu yang ya itu bakal banget bakal banget jadi game changer di bursa kita gitu. Iya. Kalau menurut gue sih justru kayak Gojek, mungkin Traveloka nanti akan IPO juga, mungkin Bukalapak misalnya kayak gitu ya. Masih banyak sih yang belum. Ada rencana kan Traveloka juga. Iya, Traveloka ada banyak banget juga. Ada Bukalapak juga, kemudian ada Blibli.com mungkin. Who never knows. Iya. Ini kalau mesti sukses sih biar yang lainnya bisa ngikut gitu. Iya, biar lainnya juga bisa ngikut gitu kan. Kalau misalnya mereka sukses ya jadi jadi pemacu mereka untuk ningkatin value mereka lagi kan. Dan pasti ini tuh kenapa? Ini kayaknya government juga bakal turun tangan sih. Maksud gue kan ini bukan kayak IPO emiten biasa kan. Soalnya ini kayak market cap-nya udah segitu. Karya anak bangsa gitu ya. Yoi. Oh iya, gue mau step juga di sini. Si bursa itu kan ada peraturan kalau misalnya mau kan ada papan utama, papan pengembang sama satu lagi papan apa ya, gue lupa deh. Akselerasi kalau nggak salah. Nah, si Gojek ini kata orang bursa kayaknya nggak bisa masuk papan utama. Karena? Mungkin kan kalau papan utama itu seingat gue ya syaratnya adalah harus 3 tahun berturut-turut memperoleh laba gitu. Laporan keuangannya. Iya. Nah mungkin ya ini prediksi gue doang nih. Mungkin di tahun 2018, 19, 20, 21 ya ada di tahun tertentu si Gojek Tokopedia ini belum bisa ngeraih laba kalau gue bilang. Nah itu yang lagi diomongin sama pihak bursa. Jadi demi GoTo ini si bursa ini rela gimana caranya biar si GoTo ini bisa IPO di papan utama itu loh. Itu sebenarnya ya gimana caranya deh. Iya dia lagi mikirnya di situ sebenarnya. Gimana caranya biar si GoTo ini bisa masuk papan utama. Intinya di situ. Keren juga ya. Lagi dipikirin tuh sebenarnya caranya. Kayaknya tahun ini tuh ada 3 deh yang ngajuin barengan sama si GoTo ini, termasuk GoTo sih. Jadi ada 3 perusahaan tekno gitu. Oke. Gue lupa tapi yang mungkin apaan. Traveloka mungkin nanti kali ya. Gue bilang sih Traveloka tuh 2022 lah. Gue bilang. Mungkin GoTo dulu lah tahun ini. Itu juga GoTo gue rasa udah mau akhir-akhir tahun kali. Iya itu aja. Iya, Q4 lah. Iya, Q4 atau Q3 tuh paling cepet lah. Paling cepet. Nah dia. Ya. Dengan perubahan kayak begini, lu kira-kira bakal ada ini lagi nggak? Lu bakal beli nggak kira-kira kalau misalnya si GoTo, Traveloka gitu kira-kira IPO, meskipun valuasinya mahal banget gitu, tapi market cap-nya besar, lu kira-kira akan ikut beli apa lu akan enggak lah, gue yang lain aja gitu? Apa lu tetap tradisional itu lu nggak mau beli saham teknologi? Kalau lu gimana? Kalau gue lihat sikon sih, karena kan kalau kita kan portofolio individu kan nggak kayak fundnya yang ada indexing lah, yang ada bobot-bobotnya ya, betul, gitu. Betul. Kalau misalnya
lihat sikon nanti gimana di IPO, kan kita baru bisa ngeliat tuh gimana track record harganya kan. Iya. Nah, lihat dari situ dulu tuh kira-kira bisa nggak sih beli di harga berapa gitu. Tapi yang pasti sih kayak gitu sih, karena ini kan dia baru IPO nanti ya, walaupun memang booming sih, kan kita nggak tahu kan. Maksudnya gimana? Pasti hari pertama sih pasti Kok gue bilang nih auto reject berkali-kali kok gue bilang. Iya, itu pasti. Itu euforia sih. Euforia men, dia euforia. Lu auto reject Tapi berkali-kali. Kan kadang tuh walaupun auto reject berkali-kali kan kadang suka ada yang apa sih profit taking tiba-tiba gimana gitu kan. Lihat sikon dulu sih, tapi menarik juga sih. Menarik ya. Tapi buat trading deh kayaknya. Oke. Gue sih setuju sama dia gitu. Mungkin ya emang GoTo ini menarik sih, cuman harus dilihat juga gitu gimana kinerjanya, valuasinya segala macam. Ya kalau misalnya nurutin emosional sih pasti banyak banget orang yang beli GoTo ini sih kalau gue bilang. Cuman ya harus. Gue pengen ini deh, beli pas IPO kalau bisa tuh. Lu mau beli pas IPO? Underwriternya pasti yang gede-gede banget sih, Mak. Gak mungkin ecek-ecek. Iya benar. Terus saya dapet sih kalau asing yang gede, BUMN yang gede. Iya, nggak mungkin yang ngecek-ngecek tuh nggak mungkin deh. Ada lead underwriter, iya. Paling udah gitu tuh, pasti oversubscribe gitu kan, pasti dapetnya ya. Kalau kita retail pasti receh-receh, pasti kan dia ngutamain institusi. Iya kan? Kalau dapet nggak bakal dapet sih kalau gue bilang. Kayaknya nggak dapet dari retail. Nggak dapet tuh dah. Retail udah nggak bakal dapet kok gue bilang. Jadi ya kita mungkin apa ya, dari yang perbincangan yang udah kita lakuin ini sebenarnya kesimpulannya adalah IPO dari GoTo ini positif sebenarnya. Dia IPO apakah dia takut sama si Shopee? Ya juga sebenarnya karena mereka ingin mengalahkan si grup yang kalau kita lihat di sini market cap sekitar 112 miliar US dollar, sedangkan si GoTo nih masih 40 miliar US dollar. Jadi itu yang berusaha GoTo kejar ke depannya, mungkin dia ingin mengalahkan atau menyamai levelnya si Limited atau pemilik dari Shopee. Strateginya yang dilakukan tuh sebenarnya ya udah bener sih ya, dia merger, kemudian dia mengembangin caranya ke depan untuk tumbuh lebih baik lagi. Dan permasalahannya yang kedua adalah apakah kita sanggup beli apa enggak, itu aja sih pada saat di IPO nanti. Karena kan pasti udah apa ya, iseng udah aja. Iya, iseng duluan pasti apa? Iseng ikutan. Nebeng siapa gitu ya. Bro, gue mau ikut dong bro ini. Yaudah deh, ikut. Mungkin ada yang nawarin atau gimana. Tapi gue rasa sih nggak bakal dapet sih ya, maksud gue. Kalau retail bareng-bareng gitu kan dikumpulin jadi satu yang gede, ntar tinggal TS gitu. Ya dikumpulin jadi satu, terus tahu-tahu cuma 3 hari doang dikasih kesempatan, ya abis itu langsung terjek bawah lagi. Anjay. Tapi ya gimana, lu excited nggak sih sebenarnya sama IPO ini? Apa biasa aja? Ini kayaknya gede sih, maksudnya, dan publik kayaknya yang wah gitu. Iya. Gue sih sebenarnya excited juga, cuman apa ya? Kalau followernya ini kan si Arto ya, gue agak kurang serk sama Arto ini sebenarnya. Ini gimana? Gue ya perusahaannya valuasinya mahal segala macem. Ya cuman sih emang ada perkembangan ke depannya gitu loh. Cuman gue ngerinya Arto ini kan dimiliki oleh Gojek sekitar 21% kan. Gue ngerinya Arto ini bakal dihajar sama BCA Mobile. Gue ngerinya gitu. Ya, kita lihat dah. Iya, masalah BCA ini masih belum ngapa-ngapain itu, masih biasa-biasa aja lah, dia masih ngeluarin aplikasi yang biasa aja gitu, belum yang benar-benar dia ngiklan apa super apps, hard selling tuh dia belum ngelakuinnya. Gue ngerinya pada saat si BCA ini ngeluarin hard sellingnya, ya Arto jadi kelihatan buat apa gue pindah ke Arto gitu. Kenapa gue jadi biasa aja ya? Iya, jadi biasa aja. Kenapa gue harus pindah ke Bank Jago gitu? Kalau misalnya di BCA semuanya ada di Bank Jago, udah ada di Bank BCA.
ya udah ngapain gue pindah. Intinya kan kayak gitu kan. Karena mungkin ada backup-annya GoTo itu kali ya. Maksud Nah gue ada itu namanya gitu. dan user dari driver itu kan yang kemungkinan yang diharapkan bisa nge-boost si Arto kan ke depannya. User dari si driver, user dari apa kurirnya Tokopedia segala macam diharapkan kan mungkin mereka payroll-nya pakai ini kali Bank Jago kali mungkin. Kalau ada payroll atau gimana itu ditransfer ke Bank Jago gitu, mungkin gua nggak tahu lah kayak gimana. Jadi ini kan banknya si grup gitu. Iya banknya si Gojek sama Tokopedia gitu loh. Jadi ya lu kalau ada transfer apa-apa ke situ itu. Jadi duitnya bisa dimanfaatin gitu ke depannya. Dan gua nggak tahu deh OVO apa kabarnya ya. Kan kerjasama sama Tokped tuh. Katanya masih lanjut kok di Tokped. Masih lanjut Tokped ya. Iya kan. Tadi kayak, baca beritanya. Kan kayak kesannya kayak anak buangan gitu kan ya jadinya ya karena Gojek. udah enak gitu loh, lu bisa bayar pakai potong poin OVO gitu kan udah nyaman juga. Sebenarnya udah enak sih. Kenapa nggak diajak ya OVO ya sekalian aja tuh orang. Dia udah mau Grab belum sih? Ini. Udah Grab kayaknya udah ada kerjasama sih. Mungkin itu kali ya menghalanginya ya. Mungkin. Ya mungkin itu aja yang dari kita. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarnya. Kita obrolan santai mengenai IPO dan rencana IPO dan apa yang merger yang sudah dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia. Dan gue Farhan, Julio, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe akun YouTube Rakyat Kapitalis. Ini gak ada rekomendasi, kita nggak ada disclaimer karena ya masih jauh juga IPO-nya. Semoga bermanfaat buat kalian dan mohon maaf apabila ada kesalahan data yang terjadi di presentasi ini atau di podcast ini. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.